Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi, datang berkunjung ke Desa Tanjung Berulat, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, untuk melakukan penelitian komunikasi antar budaya di daerah ini. Desa Tanjung Berulat yang berada di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu dari 24 kampung di Air Tiris yang masih kental dan berpegang teguh terhadap adat istiadat serta budayanya. Bahasa yang digunakan sama dengan Kampar pada umumnya, yaitu bahasa Ocu atau bahasa Limokoto, di mana bahasa tersebut tidak berubah atau tidak terpengaruh. Seperti kata salah satu datuk, yaitu Datuk Bijak, yang sempat kami wawancarai. Jadi kalau bahasa itu tidak ada masalah, istilahnya tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Kalau mereka itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa Minang, itu tidak ada masalah, tidak ada pengaruh-pengaruh yang begitu tidak ada. Dalam arti kata mereka itu silakan nanti berbahasa mereka sendiri, yang kita tetap bahkan mereka banyak yang belajar. Oh, gitu. Apalagi kalau sekarang kan kalau Kampar itu Kabupaten Kampar khususnya itu sudah diwacanakan untuk mengembangkan bahasa Ocu. Oh, gitu. Sendiri dari pemerintah sendiri sudah ada itu wacana, nanti akan satu hari dalam satu minggu itu harus berbahasa Ocu, supaya anak-anak nanti generasi kita itu tahu mengerti bahasa Ocu, karena bahasa Ocu itu nanti sangat erat hubungannya dengan adat istiadat. Contohnya gini, memang kita sekarang kan berada di kita Kecamatan Kampar aja lah dulu kan. Kecamatan Kampar itu kan sifatnya kan kecamatan. Nanti kan sana kan ada lagi Kecamatan Kampar, Kampar Utara. Nah, di situ tuh kan nanti kan udah banyak orang Jawa, orang Batak, kan. Di situ tuh kan nanti kalau berbahasa itu saling mengerti aja, itu aja. Dengan adanya adat istiadat, maka pada desa ini terdapat Nini Mama 12 dengan 4 macam suku. Suku tersebut adalah suku Piliang, Piliang Doge, Domo, dan Pitopang. Datuk yang berhasil kami wawancarai adalah datuk dari suku Domo yang bertempat tinggal di Pasar Usang, Tanjung Berulat. Untuk menjadi datuk pada desa tersebut, maka memiliki ketentuan, salah satunya keturunan. Kebudayaan pada Tanjung Berulat tidak jauh berbeda dengan Melayu dan juga Minang. Namun, jarang terjadinya goyah kebudayaan dan adat, apalagi dengan bahasa yang tidak terkontaminasi dengan pendatang. Gini, kalau nanti di sifatnya kabupaten, itu kalau dengan Sungai Pagar itu tidak jauh berbeda. Dan di daerah Minang pun itu tidak akan jauh berbeda. Tradisi dan adat istiadat. Nah, kan begitu, tidak jauh berbedanya nanti. Cuman kalau di kalau di daerah ke Melayunya itu, kalau Melayu itu kalau di kami di sini kalau di Kampar itu menyebutkan suku Kampai. Kalau orang sana Melayu. Nah, kalau di Kampai, kalau di kami di sini itu kalau dengan Melayu, kalau Melayu itu sangat dekat dengan hubungannya dengan agama dalam arti kata kan gini, kalau mungkin ibunya adik-beradik mungkin bisa nikah, kan gitu. Nah, kalau di sini itu enggak bisa, kan gitu. Kalau lain dengan kalau kita bapak kita adik-beradik kan gitu, itu secara otomatis agama tidak membolehkan, karena itu adalah negara kan gitu. Gini, kalau kita di Kampar ini pada umumnya memang kita itu sangat ketimuran kita itu sangat jelas gitu. Kalau di Kampar. Kenapa demikian? Karena dimanapun nanti pergi Pekanbaru banyak orang itu berbahasa Minang, bahasa Jawa, secara otomatis orang itu tetap itu dia. Nah, itu. Jadi tidak nampak Ocunya dia. Itu aja sebetulnya. Kalau sifatnya pengaruh-pengaruh yang lain yang membuat
Ya kalau untuk generasi saya rasa enggak begitu apa. Untuk rumah khas Desa Tanjung Brulak atau Air Tiris disebut dengan rumah tinggi, di mana pada desa ini masih ada beberapa rumah tinggi yang masih layak untuk dihuni maupun yang tidak layak dengan membangun rumah baru di sebelahnya. Suasana perkampungan juga masih terasa, di mana masih adanya kuburan yang berada di dekat rumah serta jalan setapak kecil yang ditumbuhi rerumputan maupun kebun-kebun pada pinggir jalan tersebut. Sungai Kampar juga ciri khas dari Air Tiris yang dimanfaatkan untuk mata pencarian dan juga jalur transportasi. Ya kalau ada apa anak-anak itu yang masih mengaji di surau kan gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada istilahnya maghrib mengaji kata orang sekarang kan. Kalau kita dulu kalau kita di sini kan masih itu nggak asing kan, nggak asing lagi. Jadi nanti ngaji di surau, SD pulang sekolah SD masuk madrasah, masih seperti itu. Baik, seperti itulah apa perkembangan tradisi adat istiadat apa agama itu untuk peningkatan keamanan. Bukan hanya budaya mengaji di surau, namun masih ada beberapa kebiasaan yang masih dilakukan di desa ini, seperti badikiu atau rebana, badu bono, badua atau berdoa, sunat rasul batopian, di mana nenek mama berkumpul pada hari sunatan dan anak-anak diarak di tepi sungai Kampar. Pada desa ini terdapat tempat bernama Pasar Usang yang sudah ada sekitar tahun 1800. Daerah ini menjadi tempat transit dan juga tempat berdagang dahulunya oleh pendatang. Selain itu, di desa ini juga terdapat masjid tua yang menjadi masjid bersejarah di Air Tiris. Masjid Jami ini dibangun pada tahun 1901 Masehi atas prakarsa seorang ulama bernama Engku Mudo Songkal. Sebagai panitia pembangunannya adalah yang disebut dengan Nenek Mama Nan 12, yaitu para nenek mama dari berbagai suku yang ada dalam seluruh kampung. Tahun 1904 masjid ini selesai dibangun dan diresmikan oleh seluruh masyarakat Air Tiris dengan menyembelih 10 ekor kerbau. Masjid ini selalu dikunjungi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Arsitektur masjid ini menunjukkan adanya perpaduan gaya arsitektur Melayu dan Cina dengan atap berbentuk limas. Keunikan masjid ini adalah bahwa seluruh bagian bangunan terbuat dari kayu tanpa menggunakan besi sedikit pun, termasuk paku. Pada dinding bangunan terdapat ornamen ukiran yang mirip dengan ukiran yang terdapat di dalam masjid di Pahang, Malaysia. Di luar masjid terdapat bak air yang di dalamnya terendam batu besar yang mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut selalu berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya. Untuk mata pencarian masyarakat Tanjung Brulak, di desa ini masih sama halnya dengan kehidupan di kampung seperti di Sumatera Barat, karena masyarakat masih berkebun, menjadi petani, nelayan, dan mengambil getah pohon karet. Bagi masyarakat desa Tanjung Brulak, adat harus diwariskan turun-temurun. Walaupun banyak pendatang dan banyak juga yang merantau, tetapi yang berada di desa maupun yang merantau takkan lupa dengan adat dan bahasa Ocu yang selalu digunakan dan tidak akan terkontaminasi dengan bahasa manapun. Seperti itulah kebudayaan yang masih berada di desa Tanjung Brulak ini. Maka Itu jagalah kebudayaan Anda dan tetap lestarikan.